Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran ekonomi. Untuk agenda pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan video pembahasan mengenai hasil tugas yang sudah Ibu berikannya minggu lalu tentang bagaimana kalian memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, di sini Ibu akan membahas. Jadi silahkan koreksi dari hasil yang sudah kalian kerjakan dengan jawaban Ibu. Jika ada yang salah, langsung diperbaiki. Namun, untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas, silakan langsung dikirimkan ya. Karena walaupun sudah di-share, kunci jawabannya tetap harus mengerjakan tugas versi kalian sendiri. Namun, nilainya juga pasti beda dengan teman-teman yang sudah mengerjakan di awal. Kita langsung mulai saja ya. Pembahasan bagaimana memposting buku besar dari jurnal umum. Ini soalnya ya, silakan dibuka kembali filenya. Nah, di sini diminta kalian memposting buku besar dari jurnal umum. Jurnal umumnya juga sudah Ibu share hasil kunci jawaban yang betulnya. Jadi sebelum membuat buku besar, kalian koreksi dulu nih Ibu. Jurnal umumnya sesuai tidak dengan yang Ibu. Jika sesuai, langsung buat atau posting buku besarnya. Ini jurnal umumnya ya. Silahkan dikoreksi dulu. Kalau sudah sama, kita langsung buat buku besarnya. Nah, buku besarnya di sini. Oke, di sini sudah ada kunci jawaban buku besarnya. Nah, bagaimana cara memposting? Pertama, pastikan jurnal umumnya sudah betul dulu. Ini dari jurnal umum, transaksi yang sudah kalian buat jurnal umumnya ini kan sudah ya, materi 2 minggu yang lalu. Kalau sudah, dikoreksi jawaban kalian dengan jawaban versi Ibu. Itu harus sama. Kalau sudah sama, artinya kalian bisa langsung posting ke tahap selanjutnya, yaitu buku besar. Nah, bagaimana mempostingnya? Kita lihat ya, di sini perhatikan. Pertama, kita posting sesuai dengan urutan akun, mulai dari akun harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, ini sesuai dengan kode urutannya. Kode urutan harta itu 1, utang itu 2, modal itu 3, pendapatan 4, dan 5 beban. Ini bisa 5, kode akunnya bisa juga 6 ya. Oke, sekarang kita sudah dapat nih. Pertama, kita buat posting buku besar kas dulu. Kenapa? Karena urutannya harta dulu. Harta itu kan ada kas, ada peralatan di sini ya. Dan masih banyak lagi ya, nanti kita sesuaikan di sini. Nah, kita buat dulu nih buku besar akun kas. Jadi dikumpulkan akun yang ada kasnya ini, transaksi tanggal berapa saja. Ini udah tandain ya, warna orange di sini. Yang pertama tanggal 1 September. Ada akun kas di debit. Nah, gimana cara buat atau posting buku besarnya? Perhatikan. Kita masuk ke sini. Nah, kita buat kasnya dulu di sini. Nama akunnya kas, kemudian kode akunnya 101. Ini diurut ya, dari akun harta 1, utang sampai dengan beban terakhir itu akun 5. Oke, di sini masukkan tanggal yang terdapat akun kasnya saja, karena ini sesuai dengan per akun bikin buku besarnya ya. Jadi jangan dicampur. Kalau akun kas ya akun kas saja semua. Kita balik lagi ke sini. Nah, kas tanggal 1 September itu ada 20.890. Kita pindahkan di sini ya, di debit. Jangan lupa di sini di debit ya. Masukin di sini 20.890, kemudian saldonya tinggal dipindahkan saja di sini. 20.890. Kemudian kita cari lagi akun kas ada tanggal di berapa aja nih. Nah, tadi tanggal 1 udah, tanggal 5 September di sini ada akun kas lagi di kredit 1.820. Di sini di kredit 1.820. Nah, jangan lupa di sini uraiannya diisi. Akun kas yang tanggal 3 ini transaksinya apa nih tanggal 3? Tanggal 5 ya harusnya ya. Ini tipe harusnya tanggal 5 September.
Nah, ini akun kasnya keterangannya apa? Bahan habis pakai ya, membeli bahan habis pakai, di sini tulis bahan habis pakai. Nah, di kredit 1.820, di kredit di sini ya 1.820, pindahkan ke saldo kredit. Kalau sudah di sini, kita lihat di sini ada kolom debit, saldo sebelumnya sama kolom kredit. Kalau seperti ini diselisihkan, artinya dikurangi debit dengan kredit. Di sini ditaruh di posisi debit. Kenapa? Karena nomor atau nominal akunnya itu lebih besar di debit. Ini kan debit sama kredit lebih besar di debit ya, akunnya 20.890, makanya di sini ditaruh di debit. Jangan lupa kalau debit sama kredit diselisihkan. Tapi kalau debit tambah debit itu ditambah. Begitu juga dengan kredit. Kredit tambah kredit ditambah juga. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya yang ada akun kasnya. Tadi tanggal 5 sudah, tanggal 10 20 juta. Tanggal 10 di sini ya. Apa ini keterangannya tanggal 10? Pendapatan di sini. Pendapatan 20 juta di debit. Nah, kalau sudah seperti ini, kolom mana nih yang harus kita isi di sini? Ini kan ada kolom saldo sebelumnya ada debit, kemudian sebelumnya tanggal transaksi hari ini tanggal 10 September itu kas di debit 20 juta. Kalau sudah seperti ini tadi ya rumusnya, ini Ibu tuliskan saja di sini. Debit, kredit dikurang. Kalau debit sama debit ditambah. Debit, kredit sama kredit ya juga ditambah. Ini kalau kredit sama debit dikurang. Tapi nanti lihat masukin ke saldonya debit atau kredit, tergantung dari nominalnya. Lebih besar di debit kah? Berarti di debit. Lebih besar di kredit, berarti di kredit. Tadi kita tanggal 10 September ya ini ya. Nah, saldo sebelumnya udah di debit 19.070 ditambah nih ya, debit sama debit ya ditambah ya ini. Di sini ngelihatnya ini 19.070 ditambah 20 juta, masukin ke sini ke kolom debit. Nah, jelas ya masuk ke kolom debit karena yang ditambah itu debit sama debit. Kalau kredit tambah kredit ya jelas masuk ke kolom kredit. Nah, sekarang kita cari lagi nih akun kasnya. Tadi tanggal 10 udah, ada lagi nih tanggal 10 lagi 13.790 di kredit. 13.790 di kredit. Nah, kalau sudah seperti ini, saldo sebelumnya di debit 39.070. Ini ya debit sama kredit. 39.070 di sininya di kredit 13.790, artinya diselisihkan, dikurangi. Debit dikurangin kredit, hasilnya segini 25.280. Nah, hasil ini jangan lupa ditempatinnya di mana? Di posisi debit ya. Ini di posisi debit. Kenapa? Karena saldo debit ini lebih besar dibanding dengan saldo kredit. Nah, begitu juga dengan seterusnya sampai sini. Kalau sudah, nanti diketahui saldo akhirnya ini 6.610.000. Nah, ini sudah selesai ya akun buku besar kas, yaitu dengan kode 101, saldo akhirnya 6.610. Nah, kemudian akun berikutnya di buku besar kita buat piutang usaha. Diambil dari mana? Balik lagi, diambil dari jurnal umum. Ingat ya, urutannya itu harus harta dulu. Harta kelarin dulu, habis dulu, baru ke utang. Nah, hartanya apa lagi di sini? Peralatan. Nah, kita buat peralatan. Nah, kalau di sini piutang dulu, mangga kalian boleh piutang dulu, mau peralatan dulu, yang penting kode akunnya harus harta dulu. Nah, ini kebetulan piutang dulu, kita cari ya piutang dulu. Piutang di sini. Nah, ini ada satu ya, 21.900.000. Masukin ke sini di debit. Nah, nanti saldo akhirnya juga di debit di sini. Dipindahkan saja ya untuk saldo awalnya. Kemudian ada lagi nggak nih piutang? Nah,
ternyata tidak ada hanya satu transaksi saja. Nah, kalau hanya satu transaksi saja, sudah biarkan seperti ini. Artinya ini adalah saldo akhir. Kemudian piutang hanya satu ya transaksinya. Nah, ada bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu masuk ke kas juga, masuk ke harta juga. Jadi harus dibikin di awal. Bahan habis pakai itu nama lainnya perlengkapan. Jangan lupa ya. Ini atau perlengkapan. Berbeda dengan peralatan. Oke, bahan habis pakai kita cari ini, kita temu ya. Tandain dulu warna hijau. Kemudian ada lagi tidak? Oh, ternyata tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita buat satu transaksi saja ini. Jumlahnya 1.820.000. Kita lihat lagi yang tadi. Nah, ini ya di debit ya. Nah, ini debit. 1.820.000 kita pindahkan saja langsung dari debit saldo akhirnya ke debit lagi 1.820.000. Nah, nanti kalian bikin buku besar per kode akun ini ya. Jadi kalau kode akunnya beda ya berarti dibuatnya juga beda. Jadi kalian jangan samain peralatan dengan bahan habis pakai dibikin ke satu buku besar. Tidak, artinya berarti bikin dua. Peralatan bikin sendiri, bahan habis pakai bikin sendiri. Tapi jangan lupa di sini kan ada peralatan nih, ada dua ya. Nah, berarti ini bikinnya satu aja kalau kode akunnya sama. Tapi kalau kode akunnya berbeda, berarti buatnya menyesuaikan dari kode akun tersebut. Nah, buatnya itu sesuai dengan urutan kelompok akun. Dari harta dulu, kode akun 1, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ini contohnya seperti ini. Nih ya, ini sudah Ibu berikan kunci jawabannya, jadi silakan nanti dicocokkan dengan buku besar yang sudah kalian kerjakan. Yang belum, mangga tetap bisa mengirim, tetapi hasilnya pasti beda dengan teman-teman yang sudah mengirim di awal. Nah, ini silakan ya dicermati apa yang salah, jadi nanti disesuaikan dengan kode akun. Nih, beban juga jangan digabung kode akunnya, karena bebannya ini beda-beda namanya. Jadi dibikin kalau ada beban sewa, utilitas, atau beban gaji, berarti bikin 3 akun buku besar. Nah, ini juga beda-beda ya kode akunnya, 501, 502. Nah, ini biasanya kode beban ini atau akun beban ini dibuat di akhir. Kenapa? Karena melihat dari kode akun, kelompok akun urutannya di sini. Di sini kan akun beban itu paling akhir, jadi buatnya paling akhir. Nah, kalau sudah bikin buku besar ya, tahap selanjutnya itu neraca saldo atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini formatnya sama kayak buku besar, kayak jurnal umum biasa. Ini formatnya ya, ada nomor, tanggal, nama akun, debit kredit, nomor, nama akun, debit kredit. Nah, nanti ini diambil dari mana? Diambil dari saldo akhir buku besar. Caranya gimana? Kita lihat ya. Ya, ini kan neraca saldo harus sesuai kode urutannya, dari kode akun 1 harta, 2 hutang, 3 modal, 4 pendapatan, sampai beban-beban 5. Nah, ini diambil dari buku besar yang sudah kalian kerjakan. Makanya akuntansi itu berkesinambungan, artinya satu siklus. Kalau satu siklus kalian tidak mengikuti, itu akan kewalahan di siklus berikutnya. Jadi memang harus sinkron atau bertahap akuntansi itu. Jadi makanya Ibu selalu ingatkan ke kalian, jangan sampai materi Ibu kalian yang satu mengerjakan misalnya tugas C tapi tugas A-nya nggak dikerjakan. Jadi harus benar-benar berkesinambungan. Nah, kita lihat ya di sini ya. Akun kas di sini, kode akun 101. Saldo akhir 6.610.000. Bikinnya gimana neraca saldonya? Nah, pembuatannya seperti ini. Kas 101, saldo akhirnya kan tadi 6.610.000. Di debit atau di kredit? Kita lihat lagi. Saldo akun kas akhir 6.610.000 ada di kolom debit. Berarti nanti bikin neraca saldonya di kolom debit. Nah, di sini. Nah, begitu juga dengan akun-akun selanjutnya. Ini adalah saldo akhir dari buku besar. Jadi, kita bisa lihat saldo kita, saldo satu perusahaan dalam periode akuntansi itu berapa aja nih. Kas. Nah, kas selama satu periode akhir, berarti sisanya tinggal 6.610.000.
Nah, ini bisa dibaca nih untuk laporan keuangan. Ini harus balance ya antara debit dengan kredit. Oke, itu mungkin video pembahasan mengenai tugas yang sudah diberikan, yaitu tugas buku besar. Ibu langsung lanjutkan ke neraca saldo. Nah, pastikan ya teman-teman, yang belum paham silahkan ditanyakan. Dan untuk tugas-tugas yang belum dikerjakan juga silahkan ikuti dari awal instruksinya, budayakan membaca. Langsung dikoreksi dengan kunci jawaban yang Ibu berikan gitu. Jadi kalian kerjakan dulu, baru lihat kunci jawaban. Jangan kalian kerjakan sambil ngeliat kunci jawaban. Itu untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas ya. Untuk yang sudah mengerjakan ya berarti langsung diperbaiki aja kalau ada yang salah. Tapi tetap nilai masuk di awal gitu. Nilai pas kalian kirim jawaban kalian ke email Ibu atau ke e-learning. Oke, mungkin untuk seperti itu saja materi yang Ibu bahas di video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan tetap semangat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.